Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali pada sore hari ini kita melanjutkan kajian yang sudah rutin kita lakukan di pembahasan kisah wanita-wanita muslimah di dalam Al-Quran. Pada hari ini kita akan masuk di kisah yang tentunya lumayan panjang, yaitu kisahnya Imro'atu Aziz Mesir, istri dari Raja Mesir, yaitu Zulaikha. Perempuan ini termasuk perempuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya, setelah sebelumnya tergelincir dan sadar. Iya. Dan nanti kita bisa ambil faedah bahwa amalan itu tergantung penutup. Bukan dilihat dari awal. Walaupun kita sebelumnya adalah seorang yang nakal, seorang yang tidak baik sebelumnya, bahkan menggoda laki-laki, tapi kalau kita pada akhirnya baik, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal amalu bil khawatim. Amalan itu tergantung pada penutupnya. Amalan itu tergantung pada penutupnya. Ini kita perlu tentunya pendahuluan singkat seperti ini, karena masalah ini adalah kisah perselingkuhan istri Raja Mesir yang menggoda Nabi Yusuf. Tentunya sebelum menjadi Nabi dan Rasul Allah. Sebelum menjadi Nabi. Jadi ini kisah kita hanya akan potong yang ada istri Raja Mesir saja. Yaitu ayat di surah Yusuf. Ayat 21-35. Kemudian 50-53. Karena tidak semuanya kisah dia. Ini campur antara kisah Nabi Yusuf sendiri, kemudian kisahnya Zulaikha ini, istri daripada Raja Mesir. Jadi yang terkait dengan istri Raja Mesir itu hanya pada ayat 21-35, kemudian 50-53. Nah, itu yang kita akan baca insya Allah dari kisahnya. Kita baca dulu ayat yang pertama yang belum sebutkan. Ayat ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladzi ishtarahu min Misr. Ini awal kisahnya. Maksudnya kisahnya ini Imro'atul Aziz. Sebelumnya tentunya kisah Nabi Yusuf bersama saudara-saudaranya yang masih kecil. Sekarang ini langsung Nabi Yusuf dibuang ke sumur, diambil oleh para pedagang dan dibawa ke Mesir. Mesir. Tentunya Nabi Yusuf waktu itu ia dibuang ke sumur di daerah Palestina. Karena Nabi Yusuf itu kan keturunannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berpindah dari Irak waktu dia berdakwah dan tidak diterima di sana, bahkan ayahnya adalah pembuat patung, belum berpindah ke Palestina, Baitul Aqsa. Dari situlah lahir keturunannya Ishak. Dari Ishak ini lahir Yakub, cucunya. Dari Yakub ini lahirlah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya sebanyak 12 orang. Bersaudara itu. Di antaranya Nabi Yusuf. Terjadi kecemburuan saudara-saudaranya terhadap Nabi Yusuf karena beliau bermimpi dan dia ceritakan kepada ayahnya Yakub
bahwa beliau akan dimuliakan oleh Allah, diangkat menjadi nabi dan rasul. Maka saudara-saudaranya cemburu padanya sampai pada akhirnya mereka putuskan untuk membuang Nabi Yusuf, menjauhkan Nabi Yusuf terhadap dari ayahnya. Dan pada ujungnya ini yang kita langsung sambung di sini, dibuang ke sumur, dipungut oleh pedagang yang berasal dari negeri Mesir. Jadi Nabi Yusuf itulah asalnya Bani Israel ke Mesir, Pak. Kemudian nanti dia lari lagi dari Mesir waktu zamannya Fir'aun. Raja Mesir yang bernama apa? Fir'aun. Jadi awal perpindahan Bani Israel dari Palestina ke Mesir itu di masanya Nabi Yusuf. Kemudian awal perpindahannya kembali dari Mesir ke Palestina menjadi Bani Israel di Palestina itu ketika zamannya Nabi Musa. Saat dikejar oleh Fir'aun, Allah belah laut. Kan antara Mesir dan Palestina itu, Pak, perbatasan laut. Paling dekat begitu. Berdaratan juga tapi putar. Maka antara Mesir dan Palestina itu dibelah oleh laut. Waktu Nabi Musa belum mendapat mukjizat. Ketika dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya, hampir mereka dikepung dan didapat. Tidak ada lagi kecuali laut dan di daratan Fir'aun. Maka Allah wahyukan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Maka terbelah laut itu menjadi 12. Kenapa terbelah 12? Tentunya karena suku Bani Israel ada 12. Anaknya Israel tadi. Kita tahu Israel siapa? Yakub. Jadi Israel itu nama lain dari Nabi Yakub. Makanya tidak boleh kita cela Israel. Karena itu Nabi Allah. Itu Nabi Allah. Iya. Terbelah menjadi 12. Maka mereka menyeberanglah ke Mesir. Ke Palestina. Menyeberang kembali ke Palestina. Nah, sekarang ini adalah kisah awal Bani Israel, keturunannya Nabi Yakub dibawa ke Mesir. Dari intinya, karena kita tidak mengambil ini kisah Nabi Yusuf, kita hanya mengambil penggalan kisah bersama istrinya Raja Mesir. Iya. Jadi Nabi Yusuf dibuang, dipungut oleh pedagang yang mau berdagang ke Mesir. Waktu itu tentunya masih di perdagangan namanya budak. Ya, mereka mendapatkan seorang anak di sumur dan mereka mau jual. Akhirnya mereka juallah di pasar Mesir. Takdirnya Nabi Yusuf dibeli oleh Raja Mesir. Inilah awal takdirnya dia tinggal di Mesir dan dimuliakan. Nah, sekarang langsung waqala alladzi ishtarahu. Berkata yang membelinya, yaitu Raja Mesir. Min Misr limro'ati. Dia berkata dari Mesir, berkata kepada istrinya, yaitu Zulaikha. Ini Yusuf masih kecil. Iya. Belumlah anak muda. Iya, masih kecil, tapi bukan juga bayi. Sudah. Iya. Agak besar, bukan lagi bayi. Iya. Dia beli dan suaminya berpesan kepada istrinya. Akrimi maswa. Kata suaminya, berikanlah kepadanya tempat tinggal dan layanan yang baik. Ini Masya Allah bentuk penjagaan Allah kepada Nabi Yusuf dari kecil. Dan begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga para nabi dan rasulnya dari kecil mereka dijaga. Lihat Nabi Muhammad, nabi kita, itu dijaga dari perut. Kemudian lahir, dijaga. Sampainya besar. Dijaga sebelum menjadi nabi dan rasul Allah. Jadi suaminya bilang, akrimi mathwah.
muliakan tempat tinggalnya, pelayanan kepadanya. Ini menunjukkan kebiasaan dari dulu dan ini yang ditetapkan oleh Islam, ya, bahwa tanggung jawab terhadap pendidikan, pengajaran kepada anak serta pelayanan serta dan juga adalah pemeliharaan anak itu adalah tanggung jawabnya istri, ibunya. Ya, dengannya dia mendapatkan balasan yang lebih daripada bapak. Ibu itu mendapatkan 3 kali lipat kebaikan layanan seorang anak daripada bapak. Kalau bapak sekali. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. Ketika seorang bertanya kepada Nabi, siapakah yang paling berhak saya berbuat baik kepadanya? Kata Nabi kepadanya, ibumu. Dia bertanya lagi, siapa lagi? Ibumu. Dia bertanya lagi kepada siapa lagi? Ibumu. Kemudian siapa lagi? Bapakmu. Jadi 3 kali ibu, baru bapak. Baru bapak. Iya. Jadi yang bertanggung jawab dari kesolehan anak, kebaikan anak, pelayanannya, iya, terkait dengan makanan, minuman, pakaian, iya, bahkan para ulama mengatakan pendidikannya itu diatur oleh ibu. Diatur oleh ibu. Terus bapak apa tugasnya? Bapak adalah menjamin nafkahnya saja. Seorang bapak, dia menjamin nafkahnya anak. Ibunya mengatur tapi nafkahnya dari bapak. Bahkan kalau dia disusui oleh orang lain, misalnya ibunya tidak bisa susui, katakanlah misalnya sakit atau apa yang semisalnya, ada udurnya, maka ketika ada orang lain menyusuinya, atau sekarang kan kita tidak disusukan ke orang, biasa beli susu juga, maka itu adalah yang membiayai adalah bapaknya. Yang membayar ibu susuan itu gajinya adalah bapaknya. Membayar pelayan anak itu bapaknya, bukan ibunya. Kalau misalnya anak itu butuh penjaga, butuh pelayan yang melayaninya, yang menjaganya, yang merawatnya, yang membayar adalah bapaknya, bukan ibunya. Ibunya adalah yang bertanggung jawab untuk menjaganya. Iya, jadi ini yang kita ambil faedah pertama dari kisahnya ini. Dari kisah perempuan ini. Dan dia katakan harapannya, asa ayyam fa'ana au nattakidahu walada. Ini Raja Mesir berharap karena dia juga tidak punya anak. Dia berkata, iya, boleh jadi anak ini akan bermanfaat untuk kita. Dan harapannya itu nyata. Nanti di kisah Nabi Yusuf ya, bukan di kisah istrinya ini. Kelihatan ketika Nabi Yusuf nanti sudah besar dan melewati semua ujian bersama istrinya Raja Mesir tadi yang jatuh hati nanti kepadanya. Semua itu telah lewat dia ujiannya. Dia bermanfaat bagi Raja Mesir. Bagi bahkan bukan Raja Mesirnya, kerajaan Mesir. Karena dia diberikan ilmu untuk mengatur ya waktu itu ketika kekeringan. Iya. Mengatur pertaniannya penduduk Mesir. Ini harapan pertamanya. Dan demikianlah harapan seluruh orang tua kepada anak. Semua orang tua, seorang bapak, seorang ibu, ketika dia punya anak, maka selalu harapannya adalah bagaimana anak itu bermanfaat untuk mereka. Bermanfaat saat hidup, demikian pula bermanfaat setelah meninggal. Karena anaklah yang tidak terputus amalannya untuk kita ketika kita meninggal. Anak. Makanya orang tua itu adalah sesuatu yang wajib untuk memberikan pendidikan yang baik terhadap anaknya. Bahkan para ulama mengatakan as-salah minallah wa tarbiyah minal walid wal walidah. Kesolehan seorang anak itu kan tanggung jawabnya Allah, hidayahnya. Tapi pendidikannya, yang mengajaknya, yang menjadi sebab anak itu adalah soleh, itu orang tua. Khusus ibunya. Karena dia yang selalu bersama dengannya. Dia yang selalu bersama dengannya. Karena ayahnya tentunya keluar mencari nafkah.
mencari nafkah. Ini yang diperhatikan, dan ini harapan, dan ini adalah harapan semuanya. Ya, ini adalah harapan semuanya. Wanattakidahu walada, dan kita, atau harapannya kita menjadikannya sebagai anak angkat, mengambilnya sebagai anak. Jadi harapannya begitu. Kata Allah di sela-sela ini, wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ardh. Ini ternyata awal Nabi Yusuf itu mendapatkan kekuatan dan kekokohan. Kata Allah, demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi. Di bumi maksudnya di bumi Mesir. Karena sekarang dia sudah berada di negeri Mesir. Iya. Walinu'allimahu min ta'wilil ahadits. Dan kami ingin ajarkan kepadanya takbir mimpi. Jadi mengetahui namanya takbir mimpi itu, Pak, itu adalah ilmu juga dari Allah. Tidak sembarang orang bisa takbir mimpi. Iya, itu memang ada pengajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Yusuf termasuk keahliannya adalah mentakbir mimpi. Dan kelihatan di kisahnya nanti, tapi kita kan tidak baca. Ketika ada 2 orang masuk penjara itu, yang bermimpi. Takwil, Nabi Yusuf mentakwilnya dan kejadian nyata. Kejadian nyata. Iya. Dan ini adalah awal Allah memberikan kedudukan kepada Nabi Yusuf. Wallahu ghalibun ala amrih, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Kan ini isyarat. Kan saudara-saudaranya tadi kan buang Nabi Yusuf supaya jauh dari ayahnya. Yang ayahnya memang condong kasih sayang kepada Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf bermimpi bahwa nanti seluruh saudaranya akan sujud kepadanya. Seluruh saudaranya akan sujud kepadanya. Iya. Maka Nabi Yusuf sangat menyayangi, Nabi Yakub sangat menyayangi Nabi Yusuf. Sangat menyayanginya. Saudara-saudaranya ingin menjauhkannya. Dan mereka buang. Tapi ternyata itu menjadi awal kebaikan. Ini terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan tidak sesuai dengan rencana kita. Ini menunjukkan kadang kita itu hanya bisa berencana. Kita akan tahun ini begini, tahun itu, tahun ini berikutnya kita akan begini, atau besok kita akan begini, lusa begini, atau kadang ada orang, oh ini kita belikan saja rumah dulu, anak, berapa orang anak kita belikan semua, ternyata tidak sesuai rencana kita. Kadang nanti anak tidak tinggal di situ. Bahkan kadang itu anak memang belum, ya sampai umurnya ke situ, tapi itu kan namanya kita berencana. Lihat ini saudara-saudaranya Nabi Yusuf, ya, berencana yang lain, tapi Allah takdirkan yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan yang lain. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan, wallahu ghalibun ala amrih. Allah itu yang berkuasa terhadap urusannya. Kan semua urusan kita ini adalah ketentuannya Allah. Allah yang berkuasa atas urusan kita itu. Kita berkehendak, tapi kehendak kita di bawah kehendaknya Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah kalian keinginan kecuali apa yang Allah telah berkeinginan terhadap. Jadi keinginan kita ini di bawah keinginan Allah. Walaupun kita mau, kalau Allah tidak mau, tidak bisa kita dapatkan apapun. Tidak bisa. Karena wallahu ghalibun ala amri. Allah lah yang berkuasa terhadap urusan kita. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia itu bodoh, tidak tahu. Kadang mereka tahu, tapi kadang dia lupa karena hawa nafsu kah, karena syahwat, atau karena syubhat. Dia kira pengaturan itu ada di tangannya. Dia kira segala urusan itu ada di tangannya. Bukan, tidak. Semua urusan kita ini
Iya, sendiri. Demikian pula anak kita itu ada di tangannya Allah. Ada di tangannya Allah. Semua. Kita ini hanya bisa rencana. Rencana saja. Tapi ingat, jangan sampai kita berencana, kita hanya sandarkan kepada kekuatan kita. Kepada kemampuan kita. Tidak boleh. Kalau kita seperti ini, nanti biasanya kita akan menyesal terhadap takdir. Kalau tidak sesuai rencana, nanti kita akan berkeluh kesah. Kita akan menyatakan, seandainya saja ya saya begini akan begini. Onda. Nabi bilang, fala takullau. Jangan pernah kamu bilang seandainya. Kalau sudah terjadi. Kita rencana, ternyata terjadi lain. Jangan pernah bilang seandainya. Jangan. Apa yang harus dilakukan? Kalau sudah terjadi, qadarullah. Wa ma syafa'a. Oh, ini ketentuan Allah. Apa yang dikehendaki pasti akan terjadi. Ini yang dikatakan. Iya. Karena kenapa? Kebanyakan kita tidak tahu. Nah, sekarang kembali lagi. Walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilma. Wa kadzalika najzil muhsinin. Tatkala sekarang langsung besar ya. Jadi selesai masa kecilnya tadi, diambil sama Raja Mesir, tumbuh dengan baik karena tumbuh dalam kerajaan. Dia dimuliakan atas wasiatnya raja tadi. Raja tadi berwasiat kepada istrinya, tolong muliakan. Ini menunjukkan bahwa keluarga Raja Mesir waktu itu adalah baik. Tidak sama dengan raja terakhir, akhir Raja Mesir sampai ke Fir'aun yang terkenal akan jahatnya dan bahkan mengaku dirinya Tuhan. Tapi Raja Mesir sebelumnya itu adalah raja baik. Bayangkan Nabi Yusuf bukan anaknya. Dia hanya beli di orang jual. Dia bilang ke istrinya, muliakan pelayanan di tempat tinggalnya. Sekarang, akhirnya Nabi Yusuf besar. Kita tahu Nabi Yusuf keturunannya dari lelaki ya Irak, tentunya tinggi putih, terus dari ibunya waktu itu wanita tercantik di dunia. Bahkan pernah mau diambil oleh raja. Itu istrinya. Keturunannya ini. Iya. Dia bukan keturunan dari Arab, tapi dari Ajam. Jadi ini Ishak, kemudian Ismail, itu orang-orang memang sudah gagah. Iya, sudah gagah. Bukan hanya Yusuf, cuma di masanya Yusuf tumbuh besar. Walamma balagha asyuddah, tatkala ya Nabi Yusuf ya mencapai ya usia yang mana ya sudah mencapai usia matang dari anak muda, atainahu hukma wa ilma. Allah sudah memberikan kepadanya hikmah dalam berucap dan ilmu. Artinya sudah nampak bahwa ini adalah orang yang cerdas, pintar, punya ilmu. Allah memberikan kepadanya ilmu. Wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami membalas orang baik. Ini menunjukkan bahwa Nabi Yusuf itu tumbuh tidak pernah melakukan pelanggaran. Sehingga Allah membalasnya dengan kebaikan. Tapi masalahnya sekarang, ketika dia tumbuh dewasa, menjadi laki-laki yang gagah, ini sekarang dapat ujian. Disinilah mulai cobaan dari ibu angkatnya tadi. Iya. Warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi. Dan wanita yang berada dalam rumah tempat tinggalnya Nabi Yusuf, itu Zulaikha, istrinya Raja Mesir, ya, itu menggodanya. Rawadat. Iya.
dia bukan sekedar menggoda, mengajaknya untuk berbuat tidak pantas di belakang suaminya. Di belakang suaminya. Dan ini bukan sekali, sudah sering, tapi ini adalah puncaknya. Masuk ke kamarnya, dia menggodanya. Wa ghallaqat al-abwab. Dan dia menutup pintu. Tentunya tidak ada suaminya di dalam. Dia tutup pintu semuanya. Dia tutup pintu semuanya. Waqalat haytalak. Sudah dia tutup semua pintunya, tidak ada orang sama sekali. Dia berkata kepada Nabi Yusuf. Waktu itu belum menjadi nabi. Haytalak. Haytalak maksudnya, ta'al, kemari, ke sini. Mendekat. Mendekat. Tapi Nabi Yusuf, qala beliau berkata, kan ini adalah orang baik, dijaga oleh Allah dari kecil. Dan anaknya Nabi. Anaknya Nabi. Keturunannya Ibrahim. Kakek buyutnya ya. Kan dia dari keturunan Yakub. Yakub ini kan cucunya Nabi Ibrahim. Yakub cucunya Nabi Ibrahim. Anak dari Ishak. Ishak yang anaknya Ibrahim. Berarti apanya itu? Cicit. Iya. Cicitnya. Anaknya Nabi. Anaknya Nabi. Dia berkata, ma'adallah. Ini menunjukkan bahwa Nabi Yusuf adalah sudah baik dari muda. Dia berkata, ma'adallah. Saya berlindung kepada Allah. Saya berlindung kepada Allah. Tapi ini kan godaan besar. Iya. Saya berlindung kepada Allah. Innahu rabbi ahsana matwai. Masya Allah. Dia ingat kebaikan tuannya. Dia ingat kebaikan tuannya. Dia bilang, sungguh tuanku, yaitu suami dari ini perempuan. Suami dari ini Zulaika. Iya. Ahsana matwai. Telah memperlakukan saya dengan baik. Masa saya balas dengan berselingkuh? Saya balas dengan berzina, melakukan hal yang tidak baik terhadap istrinya. Ini yang dia ingat. Iya. Maka ini juga dianjurkan kepada kita. Makanya orang yang paling bagus, orang yang paling jahat adalah orang yang berselingkuh dengan istri tetangganya. Apalagi serumah dengannya. Orang yang paling buruk adalah orang yang berselingkuh dengan istri tetangganya. Menggoda istri tetangganya. Apalagi orang dalam rumahnya. Orang yang berbuat baik kepadanya. Tidak boleh. Maka Nabi Yusuf, di samping dia berlindung kepada Allah, dia ingatkan bahwa tuanku, dianggap tuannya, itu istri, suami dari ini perempuan, telah memuliakan saya, memperlakukan saya dengan baik. Masa saya begini? Innahu la yuflihud dhalimun. Ini zalim. Dan sungguh tidak akan beruntung orang-orang yang zalim. Orang yang berbuat jahat tidak akan pernah beruntung. Dan ini peringatan dari Nabi Yusuf untuk kita semuanya tentunya. Bahwa kapan kita zalim, kita tidak akan pernah beruntung. Karena ad-dhulm dhulumatun yaumal qiyamah. Kedoliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Tidak akan pernah beruntung orang yang berbuat dolim. Berbuat dolim pada apapun, tidak akan beruntung. Kalau kita berbuat dolim terhadap tanah, sejengkal saja yang kita geser pagar kita dari tanah kita, itu kita akan memikulnya di hari kiamat. Sejengkal itu menjadi 7 lapis bumi, Pak. Kita pikul. Jadi kita ambil ini kan kita lihat di atas begini. Kita ambil sejengkal. Tapi kita akan memikul 7 lapis bumi ke bawah. Kita tahu 1 lapis bumi 500 tahun perjalanan. Jadi bukan ini dari sini ke pasar sentral yang kita mau pikul. Bukan. 500 tahun perjalanan. Jadi jangan anggap sedikit yang kita geser pagar itu.
Itulah kezaliman. Kegelapan pada hari kiamat. Kita akan memikulnya di hari kiamat. Di padang mahsyar. Dalam keadaan matahari didekatkan kepada kita 2 mil. Iya, 2 mil. 2 mil itu Pak 3 kilo lebih. Dekat. Ini harus kita berhati-hati. Makanya di sini diingatkan kita dalam kisah ini. Innahu la yuflihud dhalimun. Sungguh tidak akan pernah beruntung orang-orang zalim. Kemudian Allah katakan, laqad hammat bih. Sungguh dia telah berkeinginan betul untuk melakukan kekejian itu dengan Nabi Yusuf. Wa hamma biha. Masya Allah. Dan Nabi Yusuf pun hamma biha. Sudah ingin dengannya, namanya laki-laki, Pak. Sudah ingin dengannya. Tapi bedanya adalah hidayah. Maka kita beruntung. Kalau kita ingin melakukan suatu kejahatan, kemudian kita dapat petunjuk dari Allah dan kita tidak lakukan, itu kebahagiaan. Nabi Yusuf juga telah ingin tunduk kepadanya. Laula an ra'a burhana rabbi. Seandainya dia tidak melihat tanda-tanda kekuasaan dari Rabb-nya, maka dia bilang, ma'adallah. Kan ini, bayangkan, perempuan. Dan kita tahu kecantikan Zulaikha. Ya, perempuan cantik juga. Berdua di kamar, sudah ditutup. Tapi kalau bukan dia melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, hidayah dari Allah, dia berkata, ma'adallah, saya berlindung kepada Allah. Ini adalah kekuasaan Allah. Dia bisa berpaling dari hal itu. Kadzalika linusrifa anhu su'al fahsya. Kata Allah, demikianlah kami memalingkan kepada darinya kemungkaran dan kekejian. Jadi sebenarnya Pak, bukan usaha Yusuf, tapi Allah. Makanya kalau ada orang dipalingkan dari perbuatan dosa dan maksiat, puji Allah, jangan puji dirinya. Karena Allah yang memalingkan kita dari itu. Allah katakan seperti itu. Demikianlah kami palingkan dia. Innahu min ibadinal mukhlasin. Sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Ini terdapat isyarat dari kisah ini. Bahwa kita itu akan terhindar dari dosa dan maksiat kalau kita selalu ikhlas. Ini pentingnya ikhlas. Pentingnya kita itu selalu ikhlas dalam beramal. Dengan sebab itu kita akan dihindarkan dari perbuatan dosa dan maksiat. Maka perbaiki hubungan kita dengan Allah. Maka Allah akan memperbaiki keadaan kita. Kemudian setelah itu, wastabaqal baba. Ini lagi sekarang, karena Nabi Yusuf sudah tidak mau, akhirnya Nabi Yusuf lari mengarah ke pintu dan dikejar oleh perempuan itu. Lihat ya takbirnya, wastabaqo, berlomba menuju pintu. Nabi Yusuf lari ke pintu, itu perempuan kejar dari belakang menuju pintu. Wa qaddat qamisahu min dubur. Karena lari ini perempuan, Yusuf duluan. Perempuan lari mengejar itu Nabi Yusuf dari belakang. Dia tarik bajunya dari belakang, robek bajunya bagian belakang. Dan qadarullah, tuannya buka pintu. Disinilah selamat. Suaminya itu tadi, Raja Mesir. Pas buka pintu. Ini masalah, mulailah makar perempuan. Iya. Ini istrinya tentunya tidak mau. Ya dikatakan dia yang menggoda Nabi Yusuf. Jadi dia pun, ya, wa'alfaya sayyadaha ladal bab. Keduanya mendapati tuannya, yaitu Nabi Yusuf mendapati tuannya, istrinya mendapati tuannya. Karena suami itu tuannya istri. Suami itu adalah tuannya juga apa? Istri. Karena suami adalah pimpinan daripada istri. Pimpinan daripada istri. Keduanya mendapatkan tuannya di pintu. Qalat. Langsung si perempuannya berbohong. Inilah perempuan. Dia paling suka. Iya. Kalau didapati dia salah. Suka berbohong. Dan tidak mau mengaku kalau dia yang salah. Ini sifatnya di perempuan. Lihat. Qalat.
Dia malah langsung bilang, ma jaza'u man arada bi ahlika su. Apa balasan terhadap orang yang ingin melakukan kekejian dengan istrimu? Padahal yang menggoda siapa? Didapat oleh suaminya malah bilang begitu. Iya. Dia katakan begitu. Illa yusjan au adabun alim. Ini satu dari dua pilihan. Penjara atau siksa. Ini orang sudah kita besarkan dari kecil, malah ingin melakukan kekejian, memperkosa saya, begitu bahasa kasarnya. Iya. Qala, Nabi Yusuf bela dirinya. Qala, beliau berkata, hiya rawadatni an nafsi. Dia yang menggoda saya. Bukan saya. Dia yang menggoda saya. Maka, karena ini raja, dia tidak langsung menghukumi. Langsung dia minta saksi. Karena kalau dia langsung tuduh istrinya, nanti masalah. Kalau tuduh juga langsung Nabi Yusuf, juga masalah. Nanti dia zalim. Maka dia panggil keluarganya, ya, dan melakukan persidangan. Dia tanya, gimana tentang kasus ini? Maka wasyahida syahidun min ahliha. Yang diambil saksi adalah dari pelayannya istrinya. Istrinya tidak ada dalam. Dia tugasnya memang menutup pintu. Tapi dia ini orang cerdas juga. Tidak mau juga menyempitkan tuannya. Dia pun bersaksi. Dia memberikan alasan yang sangat bagus sekali. Dia bilang, in kana qamisuhu qudda min kubul fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Masya Allah, ini bagus sekali. Jika bajunya Nabi Yusuf robek dari arah depan, jika bajunya itu Nabi Yusuf robeknya dari arah muka, arah depan dari badannya, maka wanita tadi istrimu benar dan Nabi Yusuf yang berdusta. Karena kalau baju Nabi Yusuf robek dari depan, berarti dia yang paksa itu perempuan. Karena pasti perempuan Nabi Yusuf menghadap ke perempuannya dan perempuannya membela diri. Berarti nanti bajunya robek dari depan. Itu tandanya Nabi Yusuf yang mau dan istrinya tidak mau. Terus dia bilang, wa in kana qamisuhu qudda min dubur. Jika bajunya Nabi Yusuf itu robek dari belakang, fakadabat wa huwa minas shadiqin. Maka perempuan, yaitu istri itu, Zulaikha, dialah yang dusta, Nabi Yusuf benar. Ternyata tuannya memeriksa bajunya. Diperiksalah. Tadi kan belum dilihat. Diperiksalah baju dari Nabi Yusuf. Falamma ra'a qamisahu qudda min dubur. Tatkala Raja Mesir tadi melihat ternyata bajunya Nabi Yusuf robek di belakang, bukan di depan. Langsung dia bilang, dia katakan, kepada istrinya, innahu min kaidikun. Itu dari tipu daya kamu. Inna kaidakunna adim. Ini tipu dayamu ini besar. Masa kamu berbuat begitu sama ini anak yang kita besarkan dari kecil. Terus masa kamu khianati saya dari belakang. Ini besar, ini bukan hal kecil. Tapi Raja Mesir baik. Karena dia maklumi bahwa memang Nabi Yusuf gagal. Maka dia bilang, Yusuf, arid an hada. Nabi Yusuf, kamu berpalinglah dari perempuan ini. Artinya jangan kamu dekat. Jangan kamu dekat. Itu nasihatnya kepada Nabi Yusuf.
Jangan lagi kamu dekat dengan perempuan ini. Perempuannya, apa nasihatnya suaminya? Wastaghfiri li dzambik. Kamu minta ampunlah terhadap dosa. Ini pelajaran bagi kita semua. Kalau ada istri kita berbuat salah, tidak langsung dimarahi. Dinasehati. Suruh minta ampun kalau itu adalah kesalahan. Suruh saja minta ampun. Karena istri kalau durhaka saja, itu dinasehati dulu dengan baik. Kalau tidak dengar, boleh dipisah ranjang. Dijauhi dari tempat tidur. Tidak diajak omong. Kalau memang tidak mempan, baru dipukul. Baru dipukul. Tidak langsung diusir dari rumah. Sebagian orang marah sedikit, langsung usir istrinya dari rumahnya. Pergi kamu ke rumah orang tuamu. Setelah itu dia menyesal. Karena itu jatuh talak 1. Dan itu jatuh talak 1. Iya. Lihat ini contoh terbaik. Disebutkan di Quran supaya kita ambil pelajaran. Supaya kita ambil pelajaran. Jadi, dia obati, dia bilang ke Yusuf, kamu berpaling dari ini, jangan mendekat lagi. Adapun kamu, wahai istriku, mintalah ampun kepada Allah dari dosamu. Kamu telah berbuat dosa sekarang. Innaki kunti minal khotiin. Sungguh, engkau telah berbuat salah. Jadi, karena istrinya salah, tetap dia katakan salah. Ini menunjukkan Raja Mesir waktu itu sekali lagi, raja yang bagus. Raja yang bagus. Dia bilang, kamu berbuat salah. Tapi cerita ini qadarullah keluar dari kerajaan. Ini yang masalah. Gosip. Gosip itu Pak dari dulu. Perempuan itu suka memang gosip dari dulu. Iya. Jadi jangan salahkan ibu-ibu sekarang. Memang begitulah ibu-ibu dari dulu begitu. Tinggal kurangi dan minta ampun saja kepada Allah kalau itu terjadi. Maka ini gosip, padahal tadi itu hanya terjadi di dalam kerajaan. Oh, keluar dari kerajaan. Maka qalat niswatun fil Madinah, imra'atul aziz turawidu fataha nafsi. Ya, wanita-wanita di kota Mesir bergosip. Wanita-wanita di kota Mesir bergosip. Apa gosipnya? Istri raja menggoda pelayannya. Menggoda anak angkatnya. Wah, dia kan istri raja. Pokoknya gosip tersebar. Tapi istrinya Al-Aziz yaitu Zulaikha bukan orang bodoh juga. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, dia bilang qad syaghafa hubban. Dia bilang sudah sampai dia gosip begitu ya. Sungguh dia bilang cintanya itu sudah mendalam kepada pelayannya, anak angkatnya. Pokoknya gosip sudah lain-lain ini. Innalanaroha fi dhalalim mubin. Bahkan mereka bilang, sungguh ini istri raja tidak pantas. Ini kesalahan yang jelas. Ini sesat namanya ini. Wahai gosip besar. Begitulah gosip. Satu jengkal yang terjadi, puluhan jengkal yang tersebar. Oh langsung, pokoknya hukumnya. Ini tidak pantas istri raja begitu. Ini besar kesalahan jelas. Tapi gosip ini sampailah ke Zulaikha. Falamma sami'at bimakrihin. Tatkala Zulaikha, istri Raja Mesir, mendengar makar mereka, gosip tersebar begitu. Arsalat ilaihin. Sekarang dia mengutus undangan kepada mereka untuk pergi masuk ke kerajaan. Pintar juga dia. Dia tidak langsung bilang, kalian itu salah atau apa. Tidak. Pokoknya dia lakukan dengan perbuatan. Menunjukkan ini juga istri raja. Pintar. Dia utus undangan khusus kepada mereka. Tadi para pegosip itu. Wa atadat lahunna muttaka'an. Dan disiapkan meja, kursi sebagai tempat duduk. Dengan meja semuanya itu mereka dilayani. Wa atat kulla wahidatin minhunna sikina. Dan masing-masing mereka diberikan pisau untuk memotong buah yang ada di hadapannya untuk dia makan. Zulaikha bilang,
kepada Nabi Yusuf. Yang tadi dia sudah mengaku salah, bertobat. Ya kembali nih ya. Kembali lagi. Maka dia bilang ke Nabi Yusuf, waqalat ukhruj alaihin. Keluar ke mereka. Jadi sengaja dia suruh Nabi Yusuf keluar di tengah-tengah mereka yang sedang pegang pisau tadi. Sedang memotong buahnya. Keluar ke mereka. Falamma ra'ainahu akbarnahu. Tatkala mereka melihat Nabi Yusuf keluar, mereka bertakbir. Allahu Akbar. Ini kalimat takjub. Allahu Akbar. Riuh langsung ruangan. Allahu Akbar. Dan mereka kan lagi potong buah. Apa yang terjadi? Wa qatta'na aydiyahunna. Mereka potong jarinya. Sudah. Iya. Dia bilang, qulna hasya lillah ma hada bashar. Mereka berkata, Maha suci Allah, ini bukan manusia. Ini bukan manusia. In hada illa malakun karim. Ini tiada lain malaikat ini. Saking gagahnya itu Nabi Yusuf. Mereka langsung takjub begitu. Qalat, saatnya sekarang Nabi ya Raja Mesir mengucapkan ucapan yang membuat mereka diam. Qalat, fadzalikunalladzi lumtunnani fi. Itulah yang kalian gosipkan saya dengannya. Kalian saja begitu. Apalagi saya melihatnya setiap hari. Wah, ya ini sudah takdir ya. Memang perempuan itu suka yang gagah-gagah. Ya bersabar saja kalau tidak terlalu gagah. Iya. Jadi walaupun ada yang gagah, kalau dia lihat lebih gagah ya. Begitulah. Pasti ujung matanya ke sana. Iya. Walaupun jalan sama suaminya. Tapi kita bisa melihat kalau istri tak gandeng di mall. Ada laki-laki gagah di sampingnya. Pasti ujung matanya lihat saja. Itulah perempuan. Iya. Jadi mereka bilang, inilah yang kalian gosipkan saya terhadapnya. Kalian juga jatuh seperti saya seperti itu. Dia bilang, walaqad rawattuhu an nafsi fastasom. Saya telah menggodanya untuk diriku, tapi dia tidak mau. Dia tidak mau. Ini orang terjaga, kuat pertahanannya. Saya sudah menggodanya, tapi dia tidak mau. Iya. Wala in lam yaf'al ma amuruhu la yasjananna wa la yakunam minas sogiri. Belum putus asa juga dia. Kalau dia tidak lakukan apa yang saya suruh, maka dia akan dipenjara atau akan dihinakan. Pokoknya belum menyerah ini. Pada suaminya sudah bilang, tobat kamu, istighfar, kamu salah. Tapi dia mengatakan, kalau dia tidak mau lakukan apa yang saya inginkan, kayaknya sudah tersebar. Para perempuan juga tidak akan menggosipkan lagi dia. Karena memang orang gagah. Orangnya. Iya. Maka dia bilang, dia sudah terang-terangan sekarang. Kalau dia tidak mau melakukan apa yang saya ajak, maka dia hanya dua pilihan. Penjara atau dihinakan. Atau dihinakan. Maka Nabi Yusuf, kan dia orang baik, memilih penjara. Kata beliau, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Rob, penjara lebih saya suka daripada ajakan mereka. Masya Allah. Penjara lebih beliau suka. Inilah kenapa Nabi Yusuf dimuliakan. Lulus ujian. Penjara lebih saya suka daripada apa yang mereka ajak kepadanya. Wa illa tasrif anni kaidahun. Kalau engkau tidak memalingkan saya dari tipu daya mereka, makar mereka, asbu ilaihin. Belum mengatakan nyata ini. Karena kelemahan sebagai manusia biasa. Kalau ya Allah, jika engkau tidak melindungi saya, memalingkan saya dari makarnya mereka, saya akan masuk ke situ. Kelemahan laki-laki. Sekuat apapun, kan kalau ada orang terus ini sudah sepakat, bukan lagi satu perempuan sekarang. Tadinya hanya satu perempuan yang mau menggodanya. Sekarang semua perempuan memaksa. Semuanya mau kepada Nabi Yusuf. Makanya beliau bilang, kalau engkau tidak palingkan saya dari makar mereka, sudah mereka sekarang, bukan lagi satu orang perempuan. Maka asbu ilaihin. Kalau tidak hindarkan dari tipu daya mereka, tentunya
saya akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Bahkan Nabi Yusuf mengaku, saya akan cenderung kepada keinginan mereka. Makanya belum meminta kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa hal yang paling dasar kalau kita mau berpaling dari kejelekan, minta kepada Allah. Jangan kita sandar kepada diri kita siang malam, kita hanya pusing, sibuk dengan diri kita menjaga bagaimana saya tidak begini. Jangan. Berdoa kepada Allah. Ini ajarannya di sini. Berdoa kepada Allah supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Berdoa kepada Allah. Kita ini tidak ada sama sekali kekuatan. Jangan gini. Kita ini orang biasa. Bukan pilihan Allah. Nabi Yusuf saja begitu. Kalau engkau ya Allah tidak palingkan saya dari mereka ini. Karena mereka sudah sepakat untuk menggoda saya. Maka saya akan condong kepada keinginan mereka. Saya akan condong kepada keinginan mereka. Wa aku minal jahilin. Kalau begitu saya akan menjadi orang bodoh. Orang bodoh. Masya Allah, fastajaba lahu rabbuh. Maka Allah mengabulkannya. Allah mengabulkan permintaan Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf masuk penjara. Masuk penjara Pak, lama. Dan setelahnya itulah kelanjutannya. Kalau setelahnya sudah saatnya keluar dari penjara. Ini sisa 3 ayat lagi ya. Ayat 50-53. Tapi kayaknya kita cukupkan. Kita lanjutkan pekan depan. Mungkin pekan depan pertemuan lagi kan? Insya Allah pekan depan lagi kita sambung ini. Ya karena ini kan sebenarnya bukan giliran saya. Insya Allah. Mungkin pekan depan ada lagi. Kita sambung pekan depan ini supaya tidak terlalu panjang. Masih ada kisahnya ketika Nabi Yusuf kembali keluar dari penjara dan Imratul Aziz, Zulaikha sudah sadar dan tidak berjanji lagi dan dia sudah berjanji untuk tidak melakukan hal itu lagi dan dia bertobat. Itu nanti berikutnya. Dia menyesali dan perbaiki dirinya setelah itu dan mengaku sebenarnya Nabi Yusuf di penjara bukan karena kesalahannya, itu kesalahan kami yang menyebabkan dia penjara. Nanti ini pekan depan insya Allah kita mengambilnya supaya tidak terlalu panjang kita di hari ini. Wallahu alam. Ada pertanyaan silakan. Fadal. Pakai sambil makan. Bukan. Sambil makan. Di mana gerakan-gerakannya meniru gerakan hewan. Oh, Masya Allah, ya kan? Iya. Olahraga itu mubah. Ya, olahraga itu hal yang mubah. Bahkan bisa menjadi wajib kalau itu untuk menjaga kesehatan, kebugaran, supaya segar dalam beribadah kepada Allah. Ya. Dan bisa menjadi, ikan olahraga itu hal mubah, maka tergantung nanti wasilanya. Tergantung dari pengantarnya. Kalau pengantarnya misalnya supaya ya kita sehat, bisa beribadah kepada Allah dengan badan yang sehat, itu menjadi sunnah. Menjadi sunnah. Ya, adapun gerakan menyerupai apa itu tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari. Namanya gerakan itu tidak bisa dihindari. Kadang kita menyerupai hewan, kadang kita menyerupai orang juga. Tidak bisa dihindari itu. Hal-hal yang tidak bisa dihindari itu dimaafkan. Hal-hal yang tidak bisa dihindari itu dimaafkan. Tapi wallahualam saya perlu tanya kembali dulu ini ya. Masa Pilates menyerupai gerakan-gerakan hewan? Butuh saya perdalam lagi ini apakah benar bahwa Pilates itu menyerupai gerakan hewan? Terus hewan apa yang diserupai? Iya. Yang jelas olahraga hal yang mubah. Hal yang mubah. Wallahualam.
Ya. Sini. Iya. Nah, oh kalau yang tadi itu dari Quran, Bu. Iya, itu jadi yang saya baca dari beberapa pertemuan itu, saya sebutkan ayatnya tadi. Iya, jadi itu kita bisa baca di terjemahan. Oh, sejarah Nabi. Ada, dijual juga di terjemahan. Ada di... Iya, di toko-toko buku, ada Bu, di Alauddin. Iya, mungkin nanti coba tanya anak-anak. Iya, iya, kasih Bu. Baik, sini ada pertanyaan. Apa yang harus kita lakukan sekiranya kita lupa tahiyat pertama karena kita langsung berdiri? Apa kita harus duduk kembali untuk membaca tahiyat awal? Kalau sudah tegak, enggak harus berdiri. Lanjut saja, nanti tinggal sujud sahwi sebelum salam. Jadi kalau kita sudah terlanjur berdiri, lupa tasyahud awal, dan sudah berdiri lurus, kecuali masih bengkok ya, kita masih start berdiri, masih bengkok punggungnya, maka duduk kembali. Tasyahud. Adapun kalau kita sudah berdiri lurus, maka lanjut saja sholat, nanti tinggal sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Jadi kita sudah selesai nanti tasyahud akhir, mau salam, sujud dulu 2 kali. Baru kita salam. Kenapa ada sujud sahwi sebelum salam? Ada juga sesudah salam. Ini memang dalam sujud sahwi itu boleh setelah salam, boleh sebelum salam. Memang boleh seperti itu. Dibolehkan. Walaupun lebih utamanya, kalau kita mengurangi gerakan sholat, sunahnya sebelum salam. Kalau kita menambah, sunahnya setelah salam. Misalnya gini, seharusnya kita tasyahud akhir, tapi kita malah berdiri. Wajib kita duduk kembali. Berarti kan kita menambah gerakan. Kalau kita menambah, maka kita sujud setelah salam. Begitu. Walaupun mau sebelum salam atau setelah salam, tidak apa-apa. Tidak mengapa. Cuman utamanya kalau mengurangi sebelum salam, kalau menambah setelah salam. Itu sunnah Nabi, ini perintah ta'abudiyah. Kita beribadah kepada Allah dengan itu. Apakah ada larangannya memakai pakaian robek? Di mana dulu kita pakai? Kalau kita pakai di rumah, biar robek-robek berapapun. Robek semua juga enggak apa-apa katanya ini suami di luar. Iya, berarti dia suka robek semua pakaiannya. Iya. Jadi kalau dalam rumah enggak masalah. Demikian pula kalau kita keluar rumah tapi kita pakai lagi baju luar enggak apa-apa. Boleh, nanti kita sampai di sini kita buka baju luarnya taklim dengan baju robek. Enggak masalah, kan kita enggak ada yang lihat di dalam. Karena aurat sesama perempuan itu adalah dari pusar sampai lutut. Itu aurat sesama perempuan. Jadi makanya seorang ibu kalau menyusui anaknya di depan perempuan tidak apa-apa dia buka dadanya. Karena aurat perempuan, sesama perempuan itu dari pusar sampai lutut saja. Sesama perempuan ya. Adapun kalau laki-laki yang bukan mahram lain lagi ceritanya. Itu wallahualam. Jadi tidak ada masalah dengan pakaian robek. Iya. Bagaimana hukumnya ketika kita sholat, tiba-tiba ada keluar sebiji najis. Nasi. Iya. Mohon maaf. Saya kira sebiji najis. Sebiji nasi dari gigi kita, padahal sudah sikat gigi. Kalau keluar sebiji nasi, walaupun kita sudah sikat gigi dalam sholat, maka kalau kita gigit dan mengunyahnya, batal sholat. Tapi kalau kita keluar dari gigi, kemudian kita ambil dengan tangan kita, kemudian kita buang ke kantong kita, atau kalau tidak ada orang, kita buang ke bawah. Iya, itu yang kita lakukan. Tidak boleh dimakan. Tidak boleh ditelan. Kita keluarkan. Taruh di kantongnya atau buang ke bawah. Atau kalau ada tisu yang kita di kantong, kita boleh masukkan di tisu. Boleh. Hal tersebut, wallahualam.
Sudah tidak ada? Baik. Tidak ada, kita tutup lagi insya Allah. Silakan Pak, silakan. Silakan Pak. Bagaimana perumpamaan kita pada saat mungkin kita kedatangan tamu atau ada orang yang kerja di rumah tiba waktu azan, apakah ini bisa menjadi butuh bagi kita yang kita nanti ada memperoleh tidak perlu turun. Kita ajak dia sholat. Jadi kita ajak dia sholat. Kalau ada tamu, kita ajak dia sholat. Seperti itu. Kalau tidak mau usir ki. Iya. Jadi kalau ada kita punya tamu, kita bilang kepadanya, Afan sudah adzan. Ayo kita ke masjid dulu. Itu adabnya kita. Jadi kalau ada tamu. Tapi kalau dia pekerja, misalnya orang kerja di rumah, dia tidak sholat tukang, suruh keluar dulu. Jangan istirahat dulu, adzan. Begitu saja. Enggak usah kita bilang. Ya, istirahat dulu, adzan. Kalau kamu istirahat dulu, sholat. Kalau tidak sholat, istirahat dulu, kerja. Adzan orang. Iya. Baik, kita tutup insya Allah. Kita lanjut lagi pertemuan pekan depan insya Allah. Tapi tunggu juga berita dari yang punya rumah. Saya tidak bisa putuskan. Ya, karena bukan saya yang punya hak. Iya. Nanti dilihat saja di pengumuman. Wallahualam. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.